Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini, ID Sejarah akan membahas mengenai Sumpah Pemuda, sebuah gerakan yang menjadi awal mula bersatunya gerakan-gerakan kedaerahan menjadi gerakan nasional. Dengan adanya Sumpah Pemuda ini, kita mencapai satu kemajuan yang sangat drastis, di mana sebelumnya sudah terjadi berbagai gerakan-gerakan kedaerahan, tetapi terpatahkan oleh eh, kolonial Belanda. Kemudian dengan adanya Sumpah Pemuda ini, mulai muncul embrio untuk menyatukan diri ke dalam nasionalisasi berupa sebuah negara, yaitu Indonesia. Nah, oke, kita bahas mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu kejadian penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, di mana Sumpah Pemuda ini merupakan sumpah dari sejumlah pemuda untuk menjadikan penyemangat bangsa demi cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nah, jadi dari paragraf pertama ini kita bisa memahami bahwa ini adalah tonggak awal di mana pemuda-pemuda ingin mempersatukan satu tujuan, yaitu berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri ini merupakan hasil dari pertemuan Kongres Pemuda kedua yang terjadi pada 27 dan 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh sejumlah organisasi, diantaranya ada Yong Yava, Yong Batak, Yong Celebes, Yong Sumatera Nenbon, Yong Islamiten Bon, dan Yong Ambon. Nah, dari sejumlah organisasi ini sudah mewakili adanya keberagaman budaya, keberagaman suku yang ada di wilayah Indonesia, meskipun belum mencakup semua wilayah di Indonesia, namun kita sudah mengetahui bahwa ada satu pergerakan untuk mempersatukan wilayah-wilayah yang terpisah-pisah. Nah, ini adalah modal awal untuk menyatukan para pemuda ke dalam satu tujuan. Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama ini merupakan awal dari terbentuknya perkumpulan Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda pertama diadakan di Batavia, tepatnya pada 30 April hingga 2 Mei 1928. Pada kongres ini, anggotanya yang hadir diantaranya ada Yong Yava, Yong Islamiten Bon, Yong Sumatera Bon, Yong Ambon, Sekar Rukun, Yong Batak, dan para pemuda Teosofi. Kemudian tujuan dari Kongres Pemuda pertama ini diantaranya mengedepankan tema pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda yang kemudian berdiri dalam satu payung untuk mencapai Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh yang hadir, tokoh-tokoh yang penting pada Kongres Pemuda pertama ini, diantaranya ada M. Tabrani, Muhammad Yamin, Bahadur Johan, dan Pinontonan. Pinontoan. Kongres Pemuda kedua. Setidaknya ada 3 kongres yang terjadi di Kongres Pemuda kedua. Nah, jadi ada hari-hari yang berbeda di antara 3 kongres Pemuda kedua dan tempatnya pun berbeda-beda. Nah, rapat yang pertama terjadi di Gedung Katolik Jongenlingenbon atau KJB pada 27 Oktober 1928. Pada rapat yang pertama ini dibuka oleh Ketua PPPI yaitu Sugondo Joyopuspito. Dia menjelaskan bahwa ia sangat mengharapkan kongres ini bisa memperkuat semangat persatuan yang ada di dalam hati para pemuda peserta kongres dan seluruh Indonesia nantinya. Jadi ini adalah satu harapan dari tokoh yaitu Sugondo Joyopuspito. Kemudian ia melanjutkan bahwa setidaknya ada 5 faktor yang membuat persatuan Indonesia menjadi lebih kuat. Yang pertama adalah sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan yang kuat. Kemudian
Rapat yang kedua terjadi di gedung OS Java Bioskop pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada hari ini, pada 28 Oktober 1928, yang menjadi tokoh pembicara yaitu ada Purnomo Wulan dan kemudian ada Sarmidi Mangun Sarkoro. Kedua pembicara ini memiliki pendapat bahwa anak-anak yang mendapat pendidikan kebangsaan, selain itu mereka juga mengetengahkan pentingnya keseimbangan antara pendidikan sekolah dan di rumah. Nah, jadi ini adalah satu pandangan mengenai kepentingan siswa atau anak-anak untuk menyeimbangkan antara yang ada di rumah dan yang ada di sekolahan. Jadi tidak berat sebelah. Kemudian rapat yang ketiga, ini merupakan rapat yang diadakan di Indonesia Club Gebau di Jalan Keramat Raya 106. Di rapat ini yang menjadi pembicara adalah Sunaryo. Dia memberikan penjelasan akan pentingnya nasionalisme dan demokrasi mengiringi pergerakan kepanduan. Gerakan kepanduan itu apa ya? Semacam seperti pramuka, seperti itulah. Kemudian Ramlan atau tokoh yang lain bernama Ramlan yang ikut menjadi pembicara di rapat ketiga, dia mengatakan bahwa gerakan kepanduan tidak boleh dipisahkan dari pergerakan nasional. Jadi dia menjelaskan adanya kepentingan dari gerakan-gerakan kepanduan ini. Sumpah Pemuda, inilah gambar yang saya dapatkan dari Google mengenai Sumpah Pemuda, di antaranya ada 3 isi yang ada di Sumpah Pemuda, saya bacakan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Dengan adanya Sumpah Pemuda ini merupakan embrio awal dari terbentuknya sebuah negara, tapi belum terlihat menjadi sebuah negara yang sudah tertata, itu belum, karena baru gerakan-gerakan para pemuda untuk mempersatukan diri ke dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia. Nah, para pemuda tersebut kemudian mengikat janji dengan menuliskan Sumpah Pemuda ini. Dengan adanya Sumpah Pemuda ini, Indonesia sudah satu langkah ke depan untuk mewujudkan menjadi sebuah negara atau sebuah bangsa Indonesia. Selain Sumpah Pemuda, juga diperdengarkan pertama kali lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya ini pertama kali dikumandangkan oleh W.R. Supratman pada pada Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tahun 1928. Kemudian tindak lanjut dari Kongres Pemuda kedua ini dan munculnya lagu Indonesia Raya, kemudian ada sebuah surat kabar, yaitu media cetak Sinpo, itu mempublikasikan tentang hal ini, dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda melarang lagu Indonesia Raya. Namun para pemuda tetap memperjuangkan dengan cara mengumandangkan lagu Indonesia Raya ini secara terus-menerus. Dan akhirnya pada tahun 1945 terbukti lagu Indonesia Raya ini menjadi lagu kebangsaan rakyat Indonesia dan diwajibkan untuk rakyat Indonesia hafal lagu Indonesia Raya ini. Oke, kira-kira materinya sampai itu saja. Intinya adalah Kongres Pemuda itu menghasilkan satu bentuk perjuangan, yaitu melahirkan embrio awal dari bangsa Indonesia. Sebelum adanya Sumpah Pemuda ini, perjuangan masih bersifat kedaerahan, di mana tiap daerah memperjuangkan wilayahnya sendiri-sendiri. Belanda lebih mudah untuk mematahkan perjuangan tersebut karena akan sangat mudah untuk
mematahkan satu wilayah. Namun apabila wilayah-wilayah kecil ini bersatu, maka akan sangat kuat. Nah, sama seperti lidi, satu lidi akan mudah dipatahkan, tapi kalau lidinya bersatu, maka akan lebih sulit dipatahkan. Nah, oke, cukup sekian materi tentang Sumpah Pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.